kesempatan. Jadi kesempatan untuk para pelaku usaha. Setuju ya? Ya. Silakan yang dari jalur ini, siapa yang mewakili? Ibu? Ya. Kebetulan ada mic-nya ya. Kemudian dua Bapak, yang ketiga dari jalur yang kanan. Sebentar, Ibu ya Pak, nanti Pak. Jadi Ibu, kemudian di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Jadi kalau sekarang 2/3 kesempatan kepada Ibu-ibu, bukan sepertiga Pak Yasin. Nama saya Aris Wulandari. Saya pengurus Asosiasi Industri Kecil dan Mikro dan pengurus beberapa asosiasi industri kecil dan mikro di Kota Bandung. Begini, Asosiasi Industri Kecil dan Mikro itu sudah melakukan membentuk koperasi Umi dan melakukan kerjasama dengan Jam Sostek. Itu jaminan sosial Jam Sostek itu menarik sekali buat teman-teman industri mikro dan kecil, karena sejujurnya kami pengusaha kecil itu sama sekali tidak memiliki jaminan kesehatan, dan tawaran dari koperasi Yoga itu menarik buat kami. Tapi yang menjadi sedikit masalah ya Pak ya, saya sebagai pengurus, beberapa teman-teman itu pinjaman pokok dari koperasi Umike itu tidak masalah, jumlahnya kecil saja kan, itu jumlahnya kecil saja. Tetapi untuk beberapa pengusaha yang mikro, uang sekecil itu sekalipun hanya 300.000, tapi untuk yang hanya modalnya Rp500, 500.000 itu digunakan untuk membayar pinjaman pokok Umike, habislah modalnya ya Pak ya, ada itu. Tapi kalau untuk simpanan pokok, sedangkan di bawah, di belakang lokomotif saya, Kota Bandung ada sekitar 7.000-an usaha mikro dan kecil. Saya berharap pada kesempatan ini, karena datang para stakeholder, saya berharap Bapak dan Bapak memberikan sedikit fasilitasi ya, sedikit fasilitasi kepada pengusaha mikro, bukan pengusaha kecil ya Pak. Kalau pengusaha kecil uang segitu bukan masalah, tapi pengusaha mikro untuk mendapatkan fasilitas apa sih namanya, simpanan pokok untuk menjadi anggota UMIKE, sehingga mereka mendapat fasilitas jaminan kesehatan. Karena sejujurnya pengusaha-pengusaha mikro itu rawan sekali sakit. Mereka tuh bekerja hampir 24 jam. Ketua Asosiasi Pedagang Komoditi Agro. Saya sangat terima kasih dengan programnya Bapak Gubernur, Pak, yaitu tentang si gudang dan lelang. Karena manfaat di petani itu sangat menunjang, Pak. Karena waktu harga panen raya itu harga jatuh, Pak, semuanya numpuk ke pasar. Otomatis hukum dagang kalau di pasar numpuk harga jatuh. Paceklik sangat kekurangan stok, otomatis harga tinggi, Pak. Nah, dengan ada program itu sangat bagus. Proses di bank cuma 3 jam cair. Proses di PT Petani 3 jam dapat resi. Cuma yang lama itu di tingkat petani, Pak. Karena aturannya kamu meresmikan gabah kadar air harus 14%. Otomatis dijemur. Kalau cuaca bagus 4 hari, Pak. Kalau cuaca buruk 10 hari. Sedangkan petani sangat membutuhkan dana, Pak. Sedangkan petani harus mengeluarkan dana untuk biaya jemur, biaya beli karung, biaya ongkos perangkut ke gudang. Jadi kalau bisa, ya adalah dana talangan itulah, Pak. Kalau bisa. Cuma kalau bisa ini, Pak, mungkin di Dinas Perdagangan kan ada database yang anggota lelang. Singkat saja Pak, sebelum nanti Ibu yang terakhir, silakan Pak. Dana KTR untuk Jawa Barat, pun untuk nasional. Kemudian harapan Bapak sangat mengharapkan kepada kami selaku pengusaha mikro kecil dan menengah di Jawa Barat. Pertama, itu juga harapan kami Bapak. Namun kami dengan teman-teman pengurus Asosiasi Industri Kecil dan Agro di Provinsi Jawa Barat sudah mencoba memutar otak peras keringat banting tulang kasarnya. Karena kenyataan di lapangan anggota kami apa yang disampaikan tadi oleh salah satu pengurus bahwa itu betul adanya, bahwa mereka selama ini belum mendapatkan fasilitas atau badan yang dibutuhkan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang manusiawi, kira-kira itu Pak.
Nah di sini saya sampaikan ke Bapak permohonan, satu, ini jangan sampai para pelaku industri kecil menengah agro di Jawa Barat seperti halnya ayam mati di lumbung atau semut mati di gula, Pak. Karena kalau cerita tentang permodalan sudah Bapak sampaikan, dari yang termahal dan yang termurah itu ada. Namun ada satu persoalan berkenaan dengan jaminan, Pak. Saya sudah menyampaikan ke beberapa perbankan. Ini ada satu hal barangkali Bapak terlewatkan. Satu, andaikan pemerintah Jawa Barat dalam hal ini Bapak memperlakukan sebagai kolateral atau jaminan dari pinjaman KCR itu ijazah daripada UKM, Pak. Jadi kalau UKM ini khusus usaha mikro, ini kan mayoritas Pak masih tinggal di rumah mertua, usaha pas-pasan yang disebutkan tadi. Kalau saja karena dalam data yang ada itu sesuai dengan wajib belajar minimal dia ijazah SMP sudah pada punya, Pak. Kalau saja pemerintah Jawa Barat dalam hal ini Bapak selaku gubernur mengizinkan kepada Bank Jabar, oke Bank Jabar, jaminan dalam bentuk ijazah pendidikan madrasah atau lain sebagainya bisa diterima, insya Allah Bank Jabar merem. Akan ijazahnya disekolahkan, jadi dipotong tiap bulan ya. Bisa insya Allah, Bu. Jadi apa namanya? Ini kerjasama yang bagus sebetulnya. Suami PNS kemudian punya ijazah pasti, ya saya disekolahkan di Bank BJB, ada pinjaman digunakan si ibu gitu kan. Wah ini kerjasama yang bagus, Bu. Setuju, Bu, setuju insya Allah. Ya, yang pertama itu. Yang kedua dari Ibu Aris Wulandari. Pertama saya menyambut baik dulu program koperasi Bumi Buke ya. Bumi itu usaha kecil, usaha mikro, usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil. Ya sudah bekerja sama dengan Jam Sostek, Pak ya. Jam Sostek dengan hanya membayar simpanan pokok atau premi pokok 300.000 per seumur hidup ya. Seumur hidup kemudian mendapatkan apa namanya jaminan yang cukup memadai ya. Tapi jangan berharap jaminan tersebut turun karena harus meninggal dulu, Pak ya. Ya, itu apa namanya asuransi jiwa, Pak ya. Kesehatannya ada, kecelakaan ada. Oke. Ya, tentu tidak berharap celaka, tidak berharap meninggal dunia. Nah, itu harapan asuransi. Kalau harapan kita kan juga sama membayar, tapi ya kalau suatu saat ada kecelakaan ada jaminan. Kalau harapan asuransi mudah-mudahan nggak ada yang celaka, nggak ada yang meninggal. Ya untung terus besarannya kalau tanpa ada itu tidak ada meninggal. Terkait dengan fasilitasi ke pengusaha mikro untuk memperoleh simpanan pokok atau premi asuransi seumur umur 300 juta ribu ya, 100.000. Barangkali kita bicarakan nanti. In prinsip saya harus menyetujui ini dengan sangat baik. In prinsip ya, tetapi karena ada mekanisme pemerintahan yang harus ditembus, kira-kira di sisi mana, kalau anggaran tersedia berapa, untuk berapa orang dulu, gitu kan? Nah persoalannya nanti lembaga yang diajak kerjasama juga siapa? Dan seringkali kelembagaan di kita itu tidak terlalu akurat. Ini persoalan kita, jangankan kelembagaan biasa, kelembagaan yang apa namanya dimiliki pemerintah saja, kalau urusan data itu tidak akurat. Umpamanya sekarang kependudukan versi BPS dengan versi Depdagri itu beda. Dua-duanya mengklaim saya paling akurat. Makanya saya sampai menulis surat kepada Presiden yang mana yang harus dipakai. Sebab antara jumlah penduduk menurut klaim Depdagri yang dikorek oleh kelurahan-kelurahan lewat KTP dan kartu keluarga dengan sensus penduduk Jawa Barat lewat BPS itu bedanya 2,5 juta. Selisih penduduk 2,5 juta. Kalau bedanya cuma 500 orang ya udah kita ampun 500 orang itu 2,5 juta bedanya. Itu urusan pendataan nanti. Ketika datanya akurat, kemudian berapa anggaran yang tersedia, berapa yang akan kita presentasi, saya kira nanti Pak Ferry selaku Kepala Dinas Tindak untuk apa namanya membahas ini. Atau boleh jadi juga kita sedang membahas juga ada KTP asuransi, karena di Jawa Barat yang sudah menikmati asuransi itu dari mulai asuransi Jam Sostek, asuransi PNS, kalau PNS itu ASKES, kemudian asuransi perusahaan-perusahaan swasta,
asuransi pribadi-pribadi plus asuransi yang dinikmati oleh masyarakat kecil berupa jam Kesmas itu sudah mengcover 56% dari seluruh masyarakat Jawa Barat ini. Jadi kita masih punya 44% lagi yang belum tercover. Nah inilah yang harus kita pikirkan bersama, termasuk barangkali para pengusaha mikro ini. Nah kita berpikir lebih luas daripada sekedar ini, karena sebetulnya kalau orang-orang kaya the have di Jawa Barat, ada tanya juga ini data dan kemauan. Kalau ada sejumlah orang the have di Jawa Barat yang masuk kategori kaya, ya ukuran kaya juga tentu relatif sebagai menurut ukuran miskin, tapi harus ada ukuran bagaimanapun. Kalau kemudian orang-orang the have itu bayar 10.000 saja per tahun, tapi seluruh orang kaya Jawa Barat membayar 10.000 aja per tahun, seluruhnya bisa ditagih. Ya, nah, penagihannya ketika sepakat, mengambil kesepakatannya gimana karena orang-orangnya terlalu banyak. Jadi sepakat mekanisme gimana itu masih sangat panjang. Tapi teorinya adalah ketika 10.000 saja orang-orang yang dianggap mampu di Jawa Barat bayar premi, maka seluruh Jawa Barat penduduknya menikmati asuransi keseluruhan. Ini idenya. Tetapi persoalannya adalah mekanisme di lapangan dari teori ini kan agak sulit ya. Itu ide besarnya, mudah-mudahan ide besar terlaksana pada saat kemudian. Tapi ini lebih kecil lagi, tinggal menyisikan anggaran untuk sekian orang oleh 300.000, maka kemudian terjamin kehidupannya seumur umur gitu ya. Saya kira itu Bu Aris Muradari. Kemudian Pak Sumarjo, cerdas sekali Pak Sumarjo ini, luar biasa ini. Iya, jawabannya mudah-mudahan pasti bisa Pak, mudah-mudahan pasti bisa menjawab jawaban. Tapi tentu nanti Pak Dinas pertanyaan ada, oke, dikaji lebih lanjut nanti. Karena kemarin juga ada keluhan dari beberapa gapoktan kepada saya tentang kesulitan mengeringkan padi yang baru saja dipanen. Musim panen Jawa Barat sudah mulai tiba. Mudah-mudahan harga beras yang melambung juga sedikit merendah, tapi jangan rendah banget karena petani kerugian juga kalau rendah banget. Ya, sekali-kali orang gaji menghargai petani dengan harga beras yang cukup lebih mahal sedikit. Karena kalau kemudian harga beras murah banget, semua orang bergembira, tapi petani yang tidak bergembira kan? Ya di tengah-tengah lah, tinggi banget tidak, rendah banget tidak. Supaya petani juga bisa menikmati hasil kerja kerasnya selama 3 bulan lebih untuk menghasilkan panen padi tersebut. Resi gudang berjalan ya, insya Allah. Barangkali faktornya faktor pengeringan yang agak sulit. Nah di gudang-gudang Bulog itu biasanya ada tempat-tempat pengeringan. Nggak boleh. Kemarin saya bilang ke Kepala Bulog Jawa Barat boleh. Oke, jadi sekarang coba Pak, coba. Saya nanti bisa marah sama Bulog Jawa Barat kan? Mumpung saya bisa marah sekarang. Kalau sudah tidak juga kan nggak bisa marah lagi. Nah, yang jelas dicoba ke gudang-gudang yang Bulog yang ada di sini di Indramayu. Ya, coba bawa gabah kering panen untuk menjadi gabah kering giling, dikeringkan lewat alat yang ada di Bulog tersebut. Nah, bilangin saja kalau tidak boleh, bilang saja kata Gubernur Jawa Barat boleh. Oke, nah itu yang kita harus pikirkan. Oke, ya tentu kalau pemerintah itu memikirkan hal seperti itu, ini mekanismenya anggaran. Bahwa itu sebagai sebuah masukan, saya masukkan. Tetapi anggaran kita itu anggarannya kaku. Kalau masukannya saat ini kan belum ada anggarannya. Kalaupun bisa nanti di perubahan anggaran atau di tahun depan, gitu kan? Gak ada masalah, insya Allah. Insya Allah kita akan lakukan itu. Jadi kemarin kan kita ada sebuah mekanisme bantuan, ya, bantuan traktor. Nah kita bantuannya kan kemarin bantuan uang. Ternyata ketika bantuannya uang, beragam traktornya. Ada Kubota, ada Cina, ada Korea, ada macam-macam gitu. Ada yang bekas juga malah belinya. Ini kan malah hasad kan begitu. Padahal kita memberikan dana bantuan untuk traktor itu standar, ya harga sekian. Oleh karena itu, kalau kemarin kita memberikan bantuan traktor pada masyarakat dengan bantuan uang supaya gapoktan pada beli traktor masing-masing, itu supaya cepat, gak ada lelang di pemerintah provinsi. Ternyata traktornya beragam, plus ada yang bekas segala. Maka tahun ini kalau tanggungan 500, tahun sekarang 750.
Jadi sekarang ada 750 gapoktan dapat bantuan traktor, dan traktornya dari pemerintah provinsi. Sudah jadi traktor seragam gitu. Insya Allah. Dan traktornya paling bagus yang traktor yang ada, sesuai dengan standar yang ada. Insya Allah. Kita berusaha tahun 2012 ini 3.000 dari 4.000-an gapoktan ya sudah memiliki traktor. Mudah-mudahan 2013 nanti Bapak Ibu sekalian, seluruh gapoktan Jawa Barat di petani padi berarti kan, seluruhnya sudah dapat bantuan traktor dari provinsi mudah-mudahan. Insya Allah. Kalau nggak bantu Pak, kalau ada uangnya ngapain sedikit-sedikit, langsung 1.000 tanggung gitu. Daripada cuma 50, 100, tanggung aja 1.000 aja langsung begitu. Nah 2 tahun ini kita sudah 1.250. Nah barangkali ini juga kita bisa pikirkan. Nah daripada kemudian ngasih uang juga nanti beragam juga pengejauhan tahannya masing-masing gapoktan, mendingan kita beli kendaraan, gitu ya. Nanti disumbangkan lagi ke gapoktan. Kendaraan ini bisa pakai motor itu kan sekarang. Apa namanya? Teseda. Setuju Pak kalau Teseda? Setuju Teseda? Oke. Insya Allah kita anggarkan kalau tidak ada perubahan di tahun 2013 Teseda untuk gapoktan di Jawa Barat insya Allah. Masyarakat petani yang harus dibantu apa yang sulit, asal uangnya ada Pak ya, mudah-mudahan. Tentang KCR, jaminan ijazah ini urusannya otoritas Bank BJB ini, tapi saya setuju saja, tapi otoritasnya ada di beliau nih. Kemudian apa namanya, paling tidak akan ada keringanan di agunan ini, sebab kita sekarang sedang membuat perda untuk membuat lembaga penjamin ya, lembaga penjamin kredit. Jadi Bank BJB kemudian pemerintah bekerja sama dengan Bank BJB menggelontorkan anggaran untuk pinjaman lunak kepada masyarakat. Saat yang sama juga pemerintah juga yang buat lembaga penjaminnya. Nah kira-kira penjaminan tersebut maksimal diangkat 75%. Tapi kan ringan Pak, ringan insya Allah. Usahanya yang dikelola itu sudah berdiri 25% lebih. Jadi artinya kalau kemudian 75%-nya dijamin oleh lembaga penjamin pinjaman yang milik pemerintah juga, kemudian pinjaman yang diminta oleh masyarakat, kemudian usaha yang dikelola itu dihargakan 25, jadi nggak ada jaminan insya Allah. Ya karena penjaminannya usaha itu sendiri plus 75 dari pemerintah. Insya Allah mudah-mudahan seperti itu Pak. Jadi kita sistemik menyelesaikan persoalan, walaupun tidak membuat satu persatu, tapi kita bantu secara sistem sehingga semuanya menikmati apa yang kita inginkan bersama-sama. Saya kira itu, Bu ya. Yang terakhir kan tadi sudah dijawab yang pertama kali tadi. Ya, silakan saya langsung aja dengan Bank BJB. Bisa besok langsung aja Bu pinjam. Terima kasih barangkali itu bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau ada hal-hal yang perlu diskusikan, silahkan diskusi dengan teman Nindak ya. Yang tadi resi gudang yang perlu ada alat untuk memindahkannya tadi resida kan? Resida? Ya tahu ya resida itu. Barangkali itu yang kita lakukan. Kemudian untuk fasilitasi pengusaha mikro mendapatkan simpanan pokok dalam bentuk apa simpanannya, apakah itu pinjaman atau bantuan, kita juga sedang bicarakan nanti. Yang jelas dua agenda yang saya akan bicarakan ya terkait dengan kemudahan memindahkan gabah kering giling, gabah kering panen ke tempat penjualan ke Bulog. Yang kedua fasilitasi pengusaha mikro berupa simpanan pokok. Nanti 2 hal itu akan saya bahas bersama-sama insya Allah. Bisa guru bisa pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.